Ternyata dipecatnya Jokowi dikarenakan ketakutan Megawati Soekarno Putri apabila nanti warga PDIP mengangkat Jokowi menjadi ketua umum PDIP. Sebelumnya Jokowi dipertanyakan oleh wartawan, bagaimana apabila Anda jadi ketua umum PDIP, dan inilah pernyataan Pak Joko Widodo. Bapak diusulkan didorong untuk jadi ketua PDIP. Saya mau pensiun pulang ke Solo. Berarti nggak ada rencana politik ya Pak? Nggak ada rencana politik ya Pak? Banyak yang muda-muda. Siapa nih Pak yang muda-muda? Apanya? Muda-muda itu siapa Pak? Ada Mbak Puan, ada Mas Prananda. Itulah alasan kenapa Jokowi harus dipecat dari PDIP, karena dikhawatirkan Pak Jokowi akan memimpin PDIP menggantikan Megawati Soekarno Putri. Dikarenakan banyak warga PDIP yang begitu sangat cinta kepada Joko Widodo. Dan inilah Kodari. Sebenarnya begini juga, ada satu analisa lagi ya. Ini kan mau kongres. Iya. Mungkin sebetulnya itu cara PDI Perjuangan untuk, atau cara Bu Mega untuk mencegah, memitigasi. Nah, bayangkan nih kalau masih pegang KTA nih, kongres gitu. Tiba-tiba ada aspirasi dari bawah, kami mau Jokowi ketua umum. Kalau ada yang mengusulkan Berhak, ya dia masih anggota tanpa harus ada proses judicial lain. Jokowi dituduh akan mengkudeta partai PDIP. Ya, inilah bocoran dari Tempo terkait Pak Jokowi katanya. Jokowi itu ketua umum Parcok ya, Prof? Nah, ini yang ngomong juga ya. Oke, ini Jokowi sudah dipecat ya, dan tapi PDIP kan juga akan menghadapi Kongres. Kira-kira akan berpengaruh nggak ya pemecatan PDIP terhadap Kongres tahun depan ini? Justru itu, Pram. Justru karena mau Kongres ada dugaan intervensi Jokowi untuk Kongres nanti. Jadi ada upaya untuk menggeser orang-orang yang menentang Jokowi di internal PDIP. Kan kita tahu semua bahwa internal PDIP itu sebetulnya terbelah, gitu ya, kan? Betul. Terbelah soal sikap terhadap Jokowi, gitu. Ada yang konfrontatif betul, ada yang memang geng yang memang bisa kompromistis gitu dengan sikap Jokowi gitu. Kemudian ada upaya Jokowi masuk lewat orang-orangnya untuk menggeser posisi elit partai di PDIP, yakni lewat sekjen gitu, untuk menggeser sekjen. Oke. Jadi ada musuh dalam selimut di PDIP. Ya, betul. Kalau dari beberapa informasi dari internal PDIP, mereka mengendus itu. Ya, sebetulnya kan kita pernah menulis bahwa di 2023 di Mei dulu, sekjen PDIP yang sekarang Hasto itu kan juga sempat mengingatkan Jokowi gitu, karena waktu itu ada dugaan Jokowi mau mengambil alih PDIP gitu. Oke, ini cerita dari Hasto langsung? Dari Hasto dan beberapa orang yang mengetahui pertemuan. Oke, jadi Hasto mengingatkan Jokowi ya? Ya, kalau mau mengambil alih partai ini yang masih dipegang oleh Trah Soekarno, itu bukan di sini tempatnya. Secara garis besar seperti itu. marah lah di situ, Bro. Siapa yang marah? Pade lah. Oh, Jokowi. Marah. Gimana marahnya sih? Intinya setelah itu hubungannya buruk lah, semakin meruncing PDIP dengan Naik turun. Dan inilah pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh Pak Joko Widodo akan mengambil alih PDI Perjuangan. Inilah yang mendasari ketakutan Hasto Kristianto dan Megawati Soekarno Putri sehingga terjadi pemecatan Pak Joko Widodo. Itu dari keterangan M. Kodari. Dan kita dengarkan pernyataan Hasto Kristianto. Karena pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini dalam rangka kendaraan politik tadi untuk 21 tahun ke depan tadi. Ketua bukan Golkar. Pak Jokowi Katanya mau ngerebut Golkar, katanya mau ngerebut semua mau direbutin semua. Jangan seperti itu, jangan seperti itu. Itulah tadi pernyataan Hasto Kristianto yang menuduh Pak Jokowi akan merebut partai PDIP. Namun demikian Pak Jokowi malah menanyakan katanya Golkar.
Guys, PDIP gonjang-ganjing pasca memecat Bapak Joko Widodo. Harusnya yang galau itu Pak Jokowi dan pendukungnya, guys, bukan PDI dan pendukungnya. Tokoh-tokoh PDI bermunculan satu persatu. Mereka bingung sana sini. Yang pertama yang biasanya jadi bemper adalah Pak Hasto Kristianto, sekarang tidak berani keluar karena ada isu bahwa beliau memiliki selingkuhan istri dari sahabatnya sendiri. Pastilah di rumah tangganya juga lagi sedang kocar-kacir ini, saling tuduh sana tuduh sini, tidak ada muka untuk tampil di depan publik. Yang kedua, saat ini tokoh-tokoh dari PDIP yang bisa vokal dan dikenal oleh masyarakat sedang melakukan pembelaan. Salah satunya adalah Bapak Roni Talapesi, di mana beliau mengatakan bahwa banyak baliho-baliho yang ditempatkan di tempat-tempat strategis dan ini adalah bagian dari kelakuan orang-orang atau tokoh-tokoh berpengaruh di dalam perpolitikan Indonesia, di mana balihonya menyatakan bahwa Ibu Banteng adalah ketua partai yang ilegal, kata dari spanduk tersebut atau baliho tersebut. Nah, harusnya ini kita tidak bisa tuduhkan siapa-siapa yang bikin ulah seperti ini, karena sejarahnya PDIP itu kan banyak dramanya tuh. Dari awal itu banyak dramanya. Saya lahir tahun 74, di mana saya juga sudah mengerti situasi dan kondisi saat PDI mengalami penurunan peserta, penurunan perhatian dari masyarakat, penurunan elektabilitas bahasa kerennya. Kemudian PDIP yang zaman dulu, yang zamannya Bapak S, merekrut anak dari tokoh besar Presiden pertama Indonesia untuk bergabung dalam PDI-nya. Nah, setelah itu, karena elektabilitasnya langsung melonjak tinggi dan PDI menjadi partai besar, nah, anaknya Pak Presiden pertama ini yang namanya Ibu Banteng, dia didukung oleh teman-temannya untuk merebut kursi kepemimpinan PDI. Dan akhirnya bikin kongres di Bali, saudara. Disitulah pada saat-saat itu ada yang namanya kejadian kuda tuli. Nah, saudaraku yang terkasih, setelah itu Ibu Banteng bikin partai yang namanya PDIP, PDI Perjuangan, di mana didukung oleh pendukung-pendukungnya, para pengagum tokoh besar Bapak Insinyur Soekarno. Itu awal mulanya, itu drama yang pertama, saudara. Kemudian setelah itu akan ada drama-drama lagi. Tidak terima menterinya, atau kita sebut mantan menterinya, jadi presiden, yaitu Pak SBY. Dan hingga hari ini mereka belum berdamai. Terus bagaimana? Bukan berhenti sampai di situ. Salah satu anak yang diunggulkan oleh mereka menjadi presiden 2 periode, yaitu Bapak Joko Widodo. Pak Joko Widodo pesonanya merebut hati masyarakat Indonesia. Mereka kelimpungan, bikinlah drama ini, drama itu, isu ini, isu itu. Dan akhirnya yang terjadi adalah saat ini
mulai dari pemakzulan untuk anaknya Bapak Joko Widodo, yaitu Mas Gibran yang sudah dilantik menjadi wakil presiden, mau dimakzulkan oleh tokoh PDIP. Yang kedua, membuat isu, memfitnah Pak Jokowi, menghina, melecehkan, dan lain-lain oleh salah satu